istirahat. Nah, tidurnya orang berpuasa itu diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidurnya sampean itu di bulan suci Ramadan diberi pahala oleh Allah. Apalagi yang ngorok dong, gitu ya. Kayak apa? Nah, itu ya, ngorok. Terus ada yang apa? Walaupun ngorok, walaupun ngiler, itu diberi pahala sama Allah. Nah, itu diberi pahala. Kemudian bau mulutnya orang yang berpuasa itu bau apa? Iya, bau surga. Nah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak yang paling wangi sedunia. Nah, kalau sampai ini ya, misalnya ngomong sama temennya gitu, ya ngomong-ngomongin kamu gimana, gini kamu puasa tapi puasa kan bau gitu ya, bau gitu. Baunya itu menyengat. Nah, katanya Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau minyak wangi yang paling wangi sedunia. Nggak ada yang membandingi. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu penuh dengan pahala. Ya nggak boleh rame. Nah, lebih-lebih, nah gitu ya. Kalau kita tidurnya kita berpahala, diamnya kita berpahala. Terus apalagi bau mulut kita bau surga, bau minyak yang lebih harum sedunia. Apalagi kalau ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini khususnya ya, dibuat untuk mengaji, dibuat untuk mencari ilmu seperti sampean ini ya, dibuat mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka orang yang mencari ilmu. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Artinya, katanya Rasulullah, barang siapa yang berjalan yang dari rumahnya ke sekolah untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau sampai ya, kalau kita nanti masuk surga, minta apapun dikasih sama Allah. Ya. Apa? iPhone dikasih sama Allah. iPhone kalah lewat ya, iPhone kalah. Ya. Mobil Ferrari kalah. Di sana banyak yang lebih cepat. Apa? Buruk. Nah, di sana ya. Di sana itu ada buruk. Anak-anak ada yang tahu buruk? Siapa yang tahu? Buruk apa buruk? Oh, pinter. Nah, buruk itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika apa? Ketika perang. Ketika apa? Ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj. Nah, itu ya. Jadi buruk itu lebih cepat dari Ferrari, dari apa? Mobil-mobil lain ya. BMW itu ya. Toyota, Israel itu ya. Nah, baik. Itu. Terbang. Mobil terbang kalah. Kalau mobil kan membutuhkan bensin, bahan bakar. Ya. Kalau buruk tidak ada, nggak pakai bahan bakar. Kalau buruk nggak pakai bahan bakar, langsung ya, langsung.
kayak kilat, lebih cepat dari kilat. Ya, lebih cepat dari kereta. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah. Baik, puasa, macam-macam puasa. Nah, puasa itu dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Ada tiga. Yang pertama puasa wajib. Yang kedua puasa apa? Puasa sunnah. Yang ketiga apa? Puasa makruh. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum puasa wajib itu? Sudah. Puasa wajib itu yang kita laksanakan di bulan ini. Puasa apa? Puasa apa? Ramadan. Puasa wajib itu adalah puasa yang harus kita kerjakan. Nah, alhamdulillah kita semua di bulan ini puasa. Puasa wajib itu puasa apa? Ramadan. Nah, yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa apa? Banyak ya. Puasa sunnah itu artinya kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ada yang namanya puasa Senin Kamis. Ya, ada puasa Senin dan Kamis. Ada puasa yang namanya Yaumul Bid. Yaumul Bid itu puasa yang dikerjakan dia apa? Di tanggal 13, 14, 15. Nah, puasa Bid artinya puasa putih. Nah, ada yang dinamakan puasa Syawal. Nah, sebelum kita puasa Ramadan ada yang namanya puasa Rajab dan Syawal. Ya, anak-anak hafal tak doanya? Allahumma barik lana Ramadan? Puasa Rajab dan Sya'ban. Nah, kalau puasa Rajab katanya Allah itu puasa apa? Rajab itu puasa apa? Bulannya Allah. Ya. Kalau Sya'ban puasanya atau bulannya Rasulullah. Kalau Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini anak-anak perlu ketahui puasanya jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Kira-kira hafal enggak? Anak-anak tahu lagunya Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf,
Ayub, Su'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Hafal? Ada yang hafal, ada yang enggak ya? Baik. Nabi dan Rasulnya Allah ada berapa? 25. Ini ada cerita. Kenapa kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nanti ketika kita dibangkitkan setelah datangnya hari kiamat, ya, ketika kita dibangkitkan setelah hari kiamat, ya, hari kiamat kita sudah meninggal dunia. Allah kumpulkan kita di namanya Padang Mahsyar. Nah, Padang Mahsyar itu apa? Yaitu hantaran yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada, semuanya lapangan luas yang berapa beratap langit. Ya, nggak ada pokoknya hantaran luas. Nah, di situ kaum manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dibangkitkan. Nah, dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Kita dikumpul, nah, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nah, pada waktu itu matahari diturunkan sama Allah. Seberapa? Sehasta. Sehasta itu sejengkal. Sehasta. Kira-kira panas apa enggak? Oh, panas ya, panas. Panasnya ya. Panasnya Masya Allah. Akhirnya, nah, diceritakan bahwasanya nanti manusia itu akan tenggelam dengan ringannya. Sampai-sampai kepalanya manusia itu sampai umep, gitu ya, umep. Nah, saking panas. Nah, ketika kita semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kumpul, semua itu pada bingung, ya, tidak mencari, oh mana ibuku, mana bapakku, enggak, mana anakku, enggak. Semua itu bingung dengan sendirinya karena takut bahwasanya itu adalah awal mula apa? Perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya umatnya Nabi Adam bingung di situ, mencari Nabi Adam. Ya, Nabi Adam yang besar itu mencari Nabi Adam. Kaumnya mencari Nabi Adam. Wahai Nabi, berikan syafaat, tolong aku. Kata Nabi Adam, tidak, saya tidak bisa menolong kalian. Kalian nafsi sendiri-sendiri. Itu katanya Nabi Adam. Umatnya Nabi Yunus mencari Nabi Yunus. Nabi Yunus, tolong. Apa kata Nabi Yunus? Tidak, nafsi sendiri-sendiri. Kalian cari pertolongan sendiri. Kalian tanggung jawab sendiri atas perbuatan kalian semua. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mencari. Ya. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, semuanya umatnya itu mencari nabi-nabinya sendiri. Akhirnya semua bingung. Ya, wah di sana, wah di sini. Semua bingung. Tiba-tiba muncul suara dari langit. Apa? Saya yang akan menolong kalian semua. Nah, kira-kira suaranya siapa? Allah. Masya Allah. Siapa? Nabi siapa yang bisa menolong semua umat? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, saya akan memberi syafaat kalian, saya yang akan menolong kalian. Sampai Nabi-Nabi Adam itu, Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai sebelum Nabi Muhammad itu tidak bisa menolong kecuali Nabi Muhammad. Akhirnya semuanya baris. Nah, keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad, ditaruh di paling depan barisannya. Lihat ya. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diakhirkan sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad ditaruh di barisan paling depan. Bayangkan. Seneng gak sampean? Seneng, bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Apa? Mencontoh akhlak budi pekertinya. Kira-kira anak-anak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak kepada Nabi Muhammad? Ingin bertemu nggak sama Nabi Muhammad? Semuanya pasti cinta, sayang, dan pingin ketemu Nabi Muhammad. Lebih-lebih pingin mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Bayangkan para nabi itu pingin menjadi nabi umatnya Nabi Muhammad. Nabi loh ya, nabi-nabi terdahulu itu pingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, kalau kita membaca Al-Quran, kira-kira mendapatkan pahala enggak? Mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata itu gimana? Belum bisa membaca Al-Quran. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya terbata-bata. Itu mendapatkan pahala. Apalagi yang lain. Nah, bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Rasulullah, walaupun terbata-bata, dia akan mendapatkan berapa pahalanya? 2 pahala. Nah, setiap huruf akan mendapatkan 2 pahala, 2 kebaikan, ya, 2 kebaikan. Kalau lancar itu mendapatkan 20 per hurufnya. Kalau sama baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti baknya sendiri. Baknya 20, sinnya 20. Kemudian mimnya 20, alifnya 20, lamnya 20, haknya 20, alifnya 20, lamnya 20, roknya 20, haknya 20, mimnya 20, nunnya 20, alifnya 20, lamnya 20, roknya 20, haknya 20, yaknya 20, mimnya 20. Kira-kira banyak ya? Berapa? Bisa ada yang hitung? Banyak. Nggak bisa terhitung. Itu hanya Allah yang bisa menghitung. Jadi malaikat yang sini sebelah kanan yang bagian mencatat. Itu ya. Nah, lanjut tadi, kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Makanya kalau sampean melakukan sesuatu itu hendaknya diawali dengan berdoa. Sekarang Pak Musi bertanya, kira-kira doa sebelum tidur hafal? Pasti gimana? Bunyinya gimana?
yang perempuan, ayo. Makasih diulang. Kita baca bersama-sama doa sebelum tidur. Kalau setelah tidur gimana doanya? Coba Pak Gusti ingin tahu doa masuk masjid hafal? Hafal gimana? Ayo. Oh, sebelum doa masuk masjid, doa sebelum makan. Banyak yang hafal ya. Kira-kira anak-anak kalau mau makan baca doa apa enggak? Baca doa apa enggak? Kalau kita ya pentingnya berdoa sebelum melakukan sesuatu. Anak-anak tahu enggak yang namanya setan? Setan itu siapa? Setan itu adalah makhluknya Allah yang dilaknat oleh Allah. Setan itu dulunya masuk surga. Ya, dulunya itu masuk surga. Kenapa kok sekarang menjadi musuhnya kita? Menjadi musuhnya manusia? Kenapa? Karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Iya, pintar. Siapa namanya? Cinta. Siapa? Cinta. Cinta. Waduh, namanya Cinta ya. Berarti Cinta ya. Cinta. Tak kira Cinta. Cinta ya. Cinta. Apa tadi jawabannya? Karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Pinter. 100 buat Cinta. Ya. Kelas berapa? Mau kelas 2. Baik. Nabi Adam adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi apa alasannya setan dikeluarkan dari surga? Karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kira-kira kalau dia membangkang kemudian tidak patuh dengan perintahnya Allah, nah kira-kira baik apa enggak? Tidak baik, tidak boleh. Nah, akhirnya Allah murka. Ya. Karena apa? Karena setan itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Katanya setan gimana? Loh, saya itu terbuat dari api. Sedangkan Nabi Adam terbuat dari apa? Tanah liat. Tanah liat dan api kira-kira menang siapa? Menang siapa? Tanah liat. Nah, di sini murkanya Allah itu bukan karena penciptaannya. Ya. Nabi Adam dari tanah liat itu sama-sama mulia. Api juga mulia. Karena apa? Karena banyak manfaatnya. Nah, di sini yang dibenci sama Allah itu karena satu, yaitu setan itu tidak patut, tidak manut dengan perintahnya Allah. Ya. Makanya Allah murka. Allah berfirman, "Hei setan, mulai saat ini kalian keluar dari surgaku," katanya. Nah, akhirnya setan dikeluarkan dari surga. Kemudian
setan dengan sombongnya meminta satu apa? Permintaan. Baik, ya Allah, saya akan keluar dari surga dengan satu syarat. Syaratnya kira-kira apa? Setan meminta kepada Allah bahwasanya mulai dari itu akan menggoda yang namanya manusia sampai hari kiamat. Nah, tujuan setan apa? Mengajak manusia. Katanya setan apa? Pokok enak, aku mlebu neraka. Gitu ya. Nah, makanya aku kudu ngajak anak cucu dan keturunan Adam untuk masuk neraka. Makanya gitu. Jadi setan itu mengajak manusia untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Baik, lanjut ke materi puasa. Nah, kira-kira rukun puasa ada berapa? Rukun puasa berapa? Siapa namanya? Nafisa. Kelas berapa? 2. Berapa jawabannya? 2. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama apa, Nafisa? Niat. Terus oh, pinter. 100 buat Nafisa. Tangan dulu. Ya, sekarang banyak ya, tapi kita sekarang Nafisa. Ya. Di rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. LKS-nya silakan dilihat. Di LKS-nya silakan dilihat halaman 21. Yang bawa LKS lihat. Rukun puasa. Sudah? Baik, kita baca bersama-sama niat berpuasa. Sudah hafal semua? Sudah hafal semua. Baik. Kita baca. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati billahi ta'ala. Artinya aku niat esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Hafal ya. Jadi puasa kita dihukumi sah jika yang pertama kita sudah niat itu letaknya di mana? Di hati. Diucapkan dengan lisan, ya. Kemudian disertakan di dalam hati. Niat. Nah, apa saja yang pertama? Beragama Islam. Yang kedua,
Yang ketiga. Yang keempat, kuat berpuasa. Ya, beragama Islam, berakal sehat, balik, kuat berpuasa. Kira-kira kalau agama selain Islam boleh tidak berpuasa? Tidak boleh. Karena puasa itu adalah kewajibannya orang Islam. Kemudian berakal sehat. Kalau orang gila boleh tidak melaksanakan puasa? Tidak boleh. Kenapa? Oh. Itu ya. Karena orang gila itu tidak berakal. Jadi ya, kalau orang gila itu tidak mempunyai sukanya apa? Itu ngomong sendiri gitu ya. Kalau ngomong sendiri berarti gitu. Ya. Kalau bicara jalan gitu ya, tiba-tiba ada musuh-musuh gitu ya, terus pukul-pukul gitu ya, bajunya sobek-sobek gitu. Karena apa? Nggak punya akal pikiran. Makanya orang gila itu tidak boleh berpuasa, tidak sah puasanya. Ya, orang gila tidak boleh berpuasa karena tidak punya akal. Kalau orang gila kan nggak punya akal. Kalau kita punya akal, tahu bahwasanya puasa itu adalah kewajiban kita, makanya kita melaksanakan puasa itu. Sekarang syarat sahnya puasa ada berapa? Ada 4. Kira-kira yang laki-laki coba disebutkan syarat sahnya puasa. Yang pertama apa? Islam. Kedua mumayyiz. Ketiga suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat apa? Dalam waktu yang diperbolehkan. Itu ya. Baik. Sekarang Pak Musti ingin tahu, kalau puasa itu ada perkara-perkara yang disunahkan untuk melaksanakannya. Kira-kira apa saja? Sunah-sunah puasa itu apa? Ya, menyegarakan berbuka puasa. Kira-kira kalau sampai mendengarkan azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berbuka puasa. Sebelum berbuka membaca doa. Kira-kira apa doanya? Pasti kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma keras-kerasan ya, banter-banteran. Yang perempuan dibaca doa sebelum berbuka. 1, 2, 3. Nilainya 100 karena baca semua. Bang sini, yang laki-lakinya yang umum ayo, ayo, nggak boleh Rami, hadap depan semuanya. Coba itu, nah nggak boleh semen. Baik, jangan mau kalah ya. Coba Pak Musti ingin tahu yang laki-laki hafal enggak doa sebelum berbuka puasa. 1, 2, 3.
Masya Allah, hebat ya laki-laki ya. Ini kira-kira nilainya berapa ini ya? Wah. Berapa nilainya? Nilainya 200. Yang perempuannya juga 200 karena pintar ya, diam gitu ya. Baik. Awas dulu ya, jangan nanti haus sama jangan mokel ya. Baik. Sikap anak soleh. Sikap anak soleh. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang pertama tadi sunnahnya yang pertama berbuka, menyegerakan berbuka puasa kalau sudah mendengar azan. Kalau belum azan, jangan ini ya, nanti eman. Ya, nanti sama belum kira-kira kurang 5 menit langsung berbuka. Katanya menyegerakan, bukan. Ya. Mendengar azan dulu baru berbuka. Nah, kira-kira anak-anak tahu kurma enggak? Kalau dan ayo, sikap anak soleh. Kalau kita punya kurma, makan kurma terlebih dahulu. Nah, kalau makan kurma, sunnahnya adalah ganjil. Kalau makan satu, kalau 3 kalau 5 jadi disunahkan ya, disunahkan ganjil. Bilangannya adalah ganjil. Coba yang kedua apa? Berbuka dengan makanan yang manis atau air putih. Kurma itu rasanya manis atau pahit? Manis. Nah, ya kan? Kurma itu adalah salah satu buah yang nantinya ada di surga. Nah, ini ada cerita ini. Cerita tentang pohon kurma. Sebelum cerita nggak boleh yang tadi, nggak boleh. Sikap anak soleh. Ada cerita dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau itu punya yang namanya mimbar. Mimbar itu apa? Mimbar itu sama tahu kalau yang laki-laki ya, ketika Jumatan kan ada yang ustaz atau kiai ya, yang maju ke depan kemudian megang tombak selama di depan. Mimbar itu yaitu yang dibuat sendenan ya, untuk ceramah. Nah, ketika itu ada mimbar yang terbuat dari pelepah kurma. Ya. Nah, mimbar tersebut sudah dari zamannya Nabi Muhammad ketika masih muda sampai Nabi Muhammad sudah sepuh atau tua. Akhirnya pada suatu hari para sahabat itu gini, yang tidur, ayo bangun nih. Pada suatu hari para sahabat itu punya inisiatif untuk mengganti pelepah kurma tersebut yang sudah keropos, sudah tua. Akhirnya diganti dengan pelepah yang baru. Tiba-tiba pohon itu ya, pohon yang dibuat sandaran Nabi itu malam harinya itu menangis.
Kemudian Nabi Muhammad melihat, siapa yang menangis ini? Akhirnya dicari sama Nabi Muhammad. Nah, ternyata itu adalah pohon kurma yang dipotong itu, yang selama ini dibuat sandaran oleh Nabi, yang dibuat mimbar oleh Nabi. Kemudian ditanya, kenapa kamu menangis wahai pelepah kurma? Zamannya Nabi Muhammad dulu, pelepah itu bisa berbicara. Hanya pelepah kurma itu berbicara. Gimana saya mau nggak menangis Nabi? Karena apa? Saya sudah tidak bisa menjadi sandaran. Akhirnya dia menangis. Saya sedih karena tidak menjadi apa? Sandaran Nabi Muhammad. Akhirnya dia tuh menangis. Yang malam itu menangis. Kemudian Nabi Muhammad gini, oh ya, gini, kamu pilih saja, kamu di dunia tetap menjadi mimbar, ya, sandaranku, atau nanti kamu akan tumbuh di surga menjadi pohon kurma yang hidup di surga. Akhirnya apa? Dia milih, saya pilih nanti ya Rasul. Saya milih nanti saya akan tumbuh di surga. Nah, makanya pohon yang tumbuh di surga salah satunya adalah pohon kurma. Selain apa? Selain buah tin dan zaitun, ya, buah tin dan zaitun, buah tin dan zaitun. Itu. Akhirnya pohon kurma tersebut sewenangnya, masya Allah, sewenang. Karena apa? Dijanjikan nanti tumbuh di surga. Baik, selanjutnya yang nomor 3 apa tadi sunahnya? Mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur itu sunnahnya tadi nggak sahur siapa? Kenapa nggak sahur? Oh, ketiduran. Cuma minum nggak apa-apa. Jadi kalau sampean, ya, kalau sampean misalnya mepet, ya, anak-anak mepet azan, boleh sahur dengan air putih. Tapi kalau misal sampai masih banyak waktunya, maka disunahkan untuk makan sahur terlebih dahulu. Nomor 4 apa? Membaca doa pada waktu berbuka. Alhamdulillah tadi sudah hafal berpuasa. Nah, sekarang Pak Muslim tanya, kira-kira tadi kan sudah ada sunnah puasa, syarat sah puasa, rukun puasa. Sekarang gini, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Makan dan minum yang disengaja. 2. Muntah yang disengaja. 3. Berhubungan suami istri di siang hari. 4 apa? Keluar darah haid. 5 apa? Hilang akal. 6 yang disengaja. Itu